Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bisa bangun jam 3 subuh ini tuh sebuah rezeki yang luar biasa yang nggak setiap orang dapat gitu ya. Nggak setiap orang diberikan kesempatan untuk mau bangun, beranjak dari kasurnya, kemudian Zoom loh, luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kepada orang yang udah ngasih cahaya di kehidupan kita, yang udah membawa banyak perubahan istimewa untuk umatnya, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebelumnya mau ucapkan banget terima kasih banyak teman-teman untuk segala kepercayaannya, untuk segala effortnya, untuk segala usaha supaya teman-teman sekarang bisa bangun. Aku yakin teman-teman tuh berjuang dengan tantangannya masing-masing gitu. Tadi Mbak Dina yang baru bekam, tapi Allah izinkan bangun. Ada yang mungkin anaknya begadang malam ini, ada yang mungkin lagi nggak enak badan atau nggak lagi capek-capeknya, tapi bisa hadir di sini itu luar biasa banget buat aku. Terima kasih banyak ya. Semoga ini tuh jadi sababiah turun rahmat Allah pada kita, jadi sababiah Allah makin mencintai kita sebagai hambanya, sababiah menjadikan Allah semakin ridho sama kita, terutama sama Mid in Jannah Team. Mudah-mudahan Mid in Jannah Team itu bukan hanya sekedar nama dan tagline doang gitu ya, tapi setiap aktivitas yang ada di dalamnya bisa jadi tangga supaya kita tuh bisa benar-benar Mid in Jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ya tidak apa-apa Kak Iklim. Oke ya, kita nggak akan lama-lama, aku hanya ingin membagikan hal-hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum memulai aktivitas produktif mulai dari jam 3 subuh gitu. Jadi teman-teman, cara produktif mulai jam 3 subuh itu kita perlu tahu dulu apa aja sih hal-hal yang menyebabkan kita itu gagal bangun jam 3 subuh. Ya. Jadi yang pertama itu karena kita tuh kecapean, ya biasanya kalau kecapean ya udah aja gitu, tidurnya bablas gitu. Bisa bangun ketika subuh atau bahkan setelah subuh atau bahkan kesiangan. Terus yang kedua yang menyebabkan kita gagal bangun jam 3 adalah begadang gitu. Ya teman-teman, kalau begadang pasti kita butuh waktu lebih lama untuk tubuh kita istirahat gitu. Terus yang ketiga adalah makan terlalu banyak, teman-teman. Ternyata kalau kita makan terlalu banyak itu tuh bisa menyebabkan bangunnya telat gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang udah tahu nih hal-hal yang bisa menyebabkan kita gagal untuk bangun subuh, semoga kita tuh bisa menjauhi 3 hal ini gitu. Untuk perjalanan kita 30 hari ke depan dan semoga bisa jadi habit ini tuh ya. Nah, terus apa sih ketika apa kita dikatakan bisa produktif itu? Nah, kalau kata Teh Resti nih, kita bisa dikatakan produktif ala Teh Resti itu yang pertama ketika kita menghasilkan ilmu, yang kedua amal yang baik, amal yang sholih gitu, dan yang ketiga bisa menghasilkan uang, kayak gitu. Jadi nih ketika kita bangun subuh itu kita bisa baca buku ya biar dapat ilmu yang bermanfaat tuh. Bisa mendengarkan kajian misalkan atau mendengarkan video motivasi atau apapun ilmu yang bermanfaat. Misal kalau kita bangun tidur terus scrolling IG pun, tapi kita cari konten-konten yang bermanfaat itu tuh bisa dikatakan produktif gitu.
Yang kedua, ketika kita melakukan amal solih, itu dikatakan produktif. Amal solih itu banyak banget kan ya teman-teman. Nah, kenapa sih aku waktu itu ingin ikutan 3IM Club sama Teresti? Karena aku tuh yang pertama, aduh ini alarm aku banyak nyala, bentar ya aku matiin dulu. Soalnya aku pasang alarmnya 6. Oke. Nah, tadi amal solih ya. Balik lagi, aku tuh ikutan kelas ini karena yang pertama aku tuh selalu bangun kesiangan. Terus yang kedua, aku tuh ngerasa waktu 24 jam untuk aku tuh kurang banget, teman-teman. Sibuk banget tiap hari itu sampai nggak ada waktu untuk baca buku, untuk sholat tahajud, untuk bermesra sama Allah. Bahkan sekedar untuk berdoa khusyuk pun saat itu tuh aku kesulitan banget gitu. Nah, ketika bangun jam 3 subuh ternyata ada banyak banget amal yang bisa kita lakukan. Kita beres-beres, itu kan amal baik ya, bukan hanya sekedar ibadah gitu. Terus kita bikin copywriting misalkan gitu. Kalau aku sekarang tuh dijadwalin jam 4 sampai jam 5 subuh itu tuh ngerjain kerjaan Sakinah yang memang butuh fokus. Karena kalau siang-siang tuh udah blunder gitu ya, udah sama anak-anak, nggak bisa yang aku duduk tenang lama 1 jam, itu nggak bisa kecuali kalau memang perlu keluar dari rumah dulu menyendiri. Makanya bangun di jam 3 subuh ini tuh sangat amat bisa membuat kita bisa beramal solih lebih banyak daripada biasanya. Gitu. Terus, yang ketiga, dikatakan produktif adalah ketika kita bisa menghasilkan uang. Gitu. Misalnya nih, kita mau buka toko jam 3 subuh, ya nggak apa-apa. Aku tuh sampai beberapa kali jam 5 subuh tuh udah closing buku loh. Jam 5. Padahal biasanya aku baru bisa ngerjain kerjaan Sakinah itu jam 10 pagi. Tapi sekarang jam 5 udah bisa closing. Kan luar biasa gitu ya, berkahnya memulai hari lebih awal. Kalau mungkin yang lain memulai hari itu ketika ada azan subuh, kita memulai hari 1 jam lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Maka gak heran kalau misalkan mungkin rezeki yang Allah titipkan ke kita itu lebih cepat daripada teman-teman yang lain yang nggak bangun subuh atau nggak produktif dari jam 3 subuh gitu ya. Jadi yang tadi standar dikatakan produktif ketika kita bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, amal yang solid, dan juga uang. Menurut Teh Resti gitu. Masya Allah, ini ada berapa orang? Ada 15 orang, wah keren banget. Selanjutnya teman-teman, kita perlu tahu nih hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan kita gagal produktif di jam 3. Karena kita udah bisa bangun nih, tapi pas udah bangun tuh tidur lagi. Ya kan? Banyak yang kayak gitu kan. Nah, itu tuh kenapa sih bisa kayak gitu? Gitu. Yang pertama, yang menyebabkan gagal produktif jam 3 teh, yang pertama adalah karena nggak bangun. Gimana mau produktif, bangun aja enggak gitu. Ya. Terus yang kedua adalah karena kita tuh nggak tahu abis bangun mau ngapain. Ya, misalkan kita udah bangun, alarm nyala, terus nggak ada kerjaan kok, ya udah tidur lagi aja, mau ngapain emang gitu. Ya, karena nggak tahu mau yang ngapain. Dan yang ketiga ini yang paling kerasa manfaatnya sama aku adalah karena nggak ada temen. Kalau nggak ada temen, sendirian doang kita bangunnya, itu tuh ngerasa kurang powerful gitu. Boleh jadi di sini di antara teman-teman udah ikhtiar banget nih sejak lama, pengen banget istiqomah bisa bangun sepertiga malam gitu lah ya. Tapi kok rasanya susah banget gitu. Itu kayak yang aku rasain beberapa minggu ke belakang sebelum ikutan 3IM Club ini. Tapi teman-teman, ketika Teh Resti ngajakin untuk ada kelas ini, terus ada temen gitu,
ternyata gak sulit untuk bangun itu gitu ya atas izin Allah, karena kita tuh saling menyemangati satu sama lain, dan kita tuh berkumpul dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama sama kita. Kayak gitu. Ya, diulang lagi. Jadi yang menyebabkan gagal produktif di jam 3 adalah yang pertama karena nggak bangun, yang kedua karena nggak tahu mau ngapain, dan yang ketiga karena nggak ada teman. Insya Allah ketiga hal ini akan kita hapuskan dengan program dengan detail program 3IM Club MJ Team ini gitu. Selanjutnya teman-teman, ada rumus bangun jam 3. Rumus bangun jam 3 subuh ya, biar bisa bangun jam 3. Yang pertama adalah diniatkan gitu. Jadi kita di malam hari itu udah meniatkan untuk aku mau bangun jam 3 dan jangan lupa minta sama Allah untuk bantu dibangunkan gitu. Karena udah niat pun kadang kalau Allah tidak mengizinkan, bukan kadang, pasti kalau Allah tidak mengizinkan, meskipun kita udah masang 6 alarm kayak aku tadi, yang nggak bangun gitu. Jadi ini tuh penting banget untuk sebelum tidur minta tolong sama Allah, ya Allah aku mau latihan bangun jam 3. Tolong bangunin ya, kayak gitu. Dan itu tuh sangat amat terasa, ya bangun aja gitu, di alarm pertama tuh biasanya udah bangun. Sekarang mah ya waktu itu mah ya sawawe ada telat-telatnya aku juga sampai aku tuh 3 kali pernah berturut-turut telat absen mau dikeluarin, tapi aku bilang teh Resti please jangan keluarin aku berkomitmen setelah ini nggak akan lagi aku bangun telat gitu. Dan pekan depannya teh ya Masya Allah kan di Teh Resti mah setiap minggunya tuh ada member of the week gitu. Itu tuh setelah aku terjatuh itu tuh jadi member terbaik di pekan itu gitu. Iya, karena ya gitu ya manusia mah apa ya? Ketika dijedotin aja baru melek gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di perjalanan merasa jatuh bangun, ripuh banget, aku juga merasakan. Jadi nggak apa-apa ya, nikmati aja gitu. Nah, terus yang kedua rumusnya adalah bagi waktu jadi 20 20 20. 20 20 20 ini tuh maksudnya 20 menit melakukan sesuatu, 20 menit lakukan yang lain, 20 menit yang lain lagi. Melakukan apa sih? Nah, yang pertama di 20 pertama itu kita bisa melakukan meditasi atau refleksi. Ini tuh kalau kata Teh Resti ada di buku apa ya? Aku lupa. Kak Iklim tahu nggak di buku apa? Aku lupa, tapi kalau di yang lain mah kan meditasi kayak gitulah ya, karena bukan muslim. Nah, kalau kita mah karena muslim, berarti di 20 menit pertama itu kita bisa apa? Berdoa sama Allah, sholat, yang khusyuk, baca Quran, kayak gitu. Jadi yang pertama itu tunaikan hak kita dengan Allah gitu. Rumusnya, bagi waktunya, 20 menit pertama. Nah, terus 20 menit kedua, kita lakukan apa? Kita bergerak, teman-teman. Kalau yang tadi kan meditasi ya, kita sholat, kita berdoa, kan nggak begitu banyak bergerak. Nah, di 20 menit kedua itu kita bisa melakukan, misalkan, peregangan, kayak gitu. Atau cuci piring, itu kan bergerak ya, keluar dari ini apa, keluar dari tempat, dari kamar gitu. Terus misalkan ngepel kayak gitu atau apapun. Jadi intinya menggerakkan tubuh di 20 menit kedua. Nah, terus di 20 menit selanjutnya kita itu belajar. Apakah itu baca buku, apakah itu mendengarkan kajian, ataukah lihat sosmed tapi yang bermanfaat. Niatin belajar, hati-hati ya. Buka sosmed mah itu tuh biasanya yang ngambil waktu paling banyak, yang kalau kitanya nggak sadar kita tuh lagi ngapain gitu ya, malahnya jadi misalkan malah lihat gosip, jadi malah lihat apa kayak gitulah ya. Dan yang ketiga, rumus bangun jam 3 adalah cari temen biar istiqomah. Nah, teman-teman, ini tuh ya aku ngajakin teman-teman di sini bukan yang aku
udah istiqomah gitu. Justru aku tuh ini tuh ngajak teman-teman bentuk ikhtiar aku supaya latihan aku sama kelas Teh Resti kemarin tuh nggak berhenti sampai di situ gitu. Ini tuh bentuk ikhtiar aku supaya aku bisa menjaga istiqomahan aku gitu. Karena kelas yang sama Teh Resti tuh 3 hari lagi udah mau selesai. Jadi aku ngajakin teman-teman supaya bisa merasakan nikmatnya gimana gimana nikmatnya bisa bangun lebih cepat dan langsung produktif kayak gitu. Nah, teman-teman, sekali lagi rumus bangun jam 3 yang pertama niatkan untuk bangun ikhtiarnya dengan minta dibangunkan sama Allah. Yang kedua bagi waktu jadi 20 20 20 dan yang ketiga adalah cari teman biar istiqomah kayak gitu. Oke, teman-teman, kalau materinya sampai di situ aja sebetulnya. Materinya sampai di situ. Terus aku Teh Latifa, Assalamualaikum. Aku mau bilang ini teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih udah hadir ya. Teman-teman di sini ada berapa orang? Ada 14. Aku mau ngajakin teman-teman. Jadi aku tuh di kelas Teh Resti ada fee komitmen sebetulnya. Bukan fee ya, tapi bentuk komitmen kita supaya kita teh bisa bangun gitu. Kalau misalkan gratis, Teh Resti bilang, ketika Teh Resti menginfokan ada kelas ini, itu tuh yang daftar tuh bisa sampai 100 lebih. Tapi ketika nge-zoom-nya itu tuh 8 orang gitu. Karena memang semenantang itu teman-teman. Ya, perlu disadari ini tuh memang menantang, perlu tekad yang kuat. Nah, maka aku tuh biar teman-teman ada komitmen, aku mau ngajakin teman-teman ketika mau bergabung sekarang di sini, silakan teman-teman boleh menyisihkan rezekinya berapapun itu, mau 1.000, 2.000, berapa ratus ribu juga boleh untuk wakaf buku Sakina yang lagi dikumpulin sama Kak Iklim. Itu bukunya udah terkumpul, bukunya udah terkirim, udah dirasakan manfaatnya sama teman-teman di Wabata ya Teh ya? Wataba, wakaf, Wataba. Wataba. Ya, Wataba itu udah dirasakan manfaatnya sama teman-teman di Wataba. Bukunya buku Akdaku, cuma masih kurang berapa Kak Iklim? Sebentar. Masih kurang 1 jutaan lebih gitu. Tapi teman-teman boleh berapapun, mau 10.000 juga gak apa-apa. Ini mah sebagai bentuk komitmen ya Allah gitu. Semoga harta yang aku keluarkan sekian rupiah ini tuh menjadikan engkau ridho sama aku ya Allah untuk bisa produktif dari jam 3 subuh ini gitu. Ya, itu mah nggak dipatok berapapun. Kalau aku sama Kak Iklim ke Teh Resti tuh kan Teh Resti memasang harga tuh 500.000 sebetulnya. Cuman di apa? Kak, Teh Oktan kayak heula kita foto dulu, jangan dulu keluar. Nah, itu tuh 100.000 gitu. Nah, kalau untuk teman-teman NJ Team itu boleh berapapun ya. Aku nggak patok harus berapa gitu, tapi ini mah ngajakin, hayu biar kita tuh punya komitmen seenggaknya, misalkan ngeluarin uang 100.000, kita tuh pas nggak bangun tuh ngerasa sayang gitu. Aduh, sayang uang aku udah keluar, masa aku nggak bangun gitu loh teman-teman. Biar ada rasa lebar gitu lah. Nah, terus selanjutnya nanti itu teman-teman di MJ Team, aku akan dibantu sama Kak Iklim untuk ngerekap absen. Jadi setiap hari itu akan ada rekap absen, siapa yang bangun, siapa yang absen tepat waktu, siapa yang ngasih positive vibes. Positive vibes itu jadi ngasih Quotes. ngasih quotes atau apapun. Terus siapa yang telat ininya. Bentar ya teman-teman, aku mau absen dulu, lupa. Bentar ya. Siapa yang ngasih quotes kayak gitu. Tuh ini di kelas Teh Resti itu udah hari ke-27.
Bentar ya. Zoom terus baca. Oke, absen. Oke, nah terus teman-teman nanti aku tuh akan ada aturannya gitu teman-teman. Kalau misalkan di antara teman-teman ada yang 3 kali nggak bangun, konsekuensinya adalah perlu sedekah lagi ya. Perlu sedekah lagi 10.000 ke tempat wakaf buku tadi. Biar cepet beres. Biar cepet lunas bukunya. Kemudian biar cepet gak ada lagi apa ya. Atau ya biar bermanfaat. Udah gak ada ruginya kan kita sedekah gitu. Jadi ketika kita misalkan belum bisa bangun di jam 3, ya kita amal kita tuh nggak di situ aja gitu, tapi ada pengganti amal lain yaitu berwakaf yang insya Allah sangat bermanfaat, gak ada ruginya. Nah terus nanti insya Allah kita bikin ini juga ya, bikin member of the week gitu, setiap pekan akan ditilai siapa yang paling bagus performanya, nanti dikasih penghargaannya terima kasih dan flyer. Apa-apa ya. Nah, itu mah maksudnya teh yang dirasakan yang merasakan manfaatnya itu diri kita sendiri gitulah. Nggak ada ruginya insya Allah bangun jam 3 tuh. Oke, alhamdulillah teman-teman udah jam 3.28, tepat waktu banget. Boleh dibuka dulu kameranya. Mau difoto dulu. Aku akan mengabadikan wajah-wajah penuh syukur, wajah-wajah penuh harap, yang berharap bisa produktif jam 3 subuh setelah hari ini dan seterusnya gitu. Semoga istiqomah, semoga apapun nanti, gimana pun nanti perjalanannya, dinikmati aja. Jujur aku juga, yuk yang mau buka kamera boleh. Jujur aku juga seminggu pertama itu tuh ya teman-teman, lebih ngantuk kan siangnya gitu karena kita udah bangun lebih cepat, jam 3 udah bangun, jadi ya kayak sahur lah kita kalau bulan puasa gimana sih kan suka rada leles ya. Bangun tidur tuh gitu biasanya tuh jam 8 tuh udah rada-rada sepet mata, tapi ya dikuat-kuatin. Aku tuh biasanya baru tidur lagi tuh jam 10 sampai jam 11, waktu itu tuh sejam gitu, kadang sampai 1,5 jam mengganti waktu bangun aku di subuh tuh jadi tidur siang selama itu gitu. Nah, tapi lama-lama bisa aku tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur 30 menit aja, tapi itu tuh udah cukup. Dan teman-teman, kalau memang misalkan nanti ngantuk, ya tidur aja, istirahat aja gitu. Karena itu tuh alarm dari tubuh kita untuk dia butuh istirahat kan, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, dinikmati aja. Kemudian, aku juga sampai jadwal BAB ya, punten ini mah. Jadwal BAB itu jadi kacau gitu. Karena biasanya misalkan bangun tidur langsung bangun tidur biasa ya sebelumnya. Pas bangun jam 3 tuh jadi nggak jelas gitu nih teh gimana, mungkin sistem pencernaan pun ikutan adaptasi gitu. Mungkin bahkan seluruh anggota badan kita tuh ikut beradaptasi. Jadi wayahna kalau ripuh ya di minggu pertama tuh, ayo pokoknya nama itu tuh minggu pertama tuh sebagai pekan paling berat mungkin bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa lewat di sepekan pertama, insya Allah kesananya tuh lebih mudah. Kita alarm apa ya, badan kita tuh udah otomatis bikin alarm sendiri. Meskipun misal nggak ada alarm, tapi kita bisa bangun. Terus yang aku rasain juga di awal ketika ikut ini tuh, di minggu pertama juga aku tuh malah sering kebangun teman-teman. Sering kebangun, misalkan jam 12 bangun, tidur lagi. Jam 1 tidur lagi gitu. Saking takutnya telat gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa misal siangnya tuh agak lebih sering ngantuk, nggak apa-apa. Dinikmati aja. Insya Allah kalau udah ketemu ritmenya mah merasa
seluruh dunia harus tahu bahwa bangun jam 3 subuh dan produktif jam 3 subuh itu nggak ada ruginya, nggak ada salahnya, dan memang perlu diperjuangkan. Kayak gitu ya. Udah, kita foto dulu aja. Ntar ini banyak ini. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Yuk foto dulu. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Teman-teman ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup dan melakukan aktivitas lainnya? Sudah. Udah cukup? Semangat? Gimana perasaannya, mau tahu dong? Siapa yang mau bercerita dulu? Gimana perasaannya? Bisa bangun dan ini siapa yang baru pertama kali nge-zoom jam segini? Boleh dibuka aja suaranya. Siapa yang pertama kali nge-zoom jam 3 subuh? Aku, Saya Mbak Dina. baru pertama kali, Siapa Teh. lagi? Oke. Teh Hani. Terus siapa Alhamdulillah. lagi? Siapa lagi yang baru pertama kali? Oke. Rohma. Kak Egi juga. Fokus ya, Teh, kalau jam Udah 3 bangun. subuh. Iya, Kak Fatma udah ini ya, udah azan subuh. Gimana perasaannya bisa nge-zoom jam segini? Boleh dibuka ya tuh mic-nya. Aku mau coba sendiri. Gimana perasaannya Teh Latifah? Nuhun udah hadir ya. Seru di Zoom jam segini? Tenang kan? Nah, cuma kalau upgrading, kalau semua Angel Team udah pada oke, bangunnya aku mah mau nge-zoom jam 3 we kayaknya. Lebih tenang kan, lebih apa ya, fokus. Sok siapa Teh Latifah mau cerita? Gimana perasaannya? Lebih enak sebenarnya Teh. Iya, kalau misalnya ada Zoom atau ada kayak kajian-kajian gitu emang lebih enak jam segini dini hari gitu kan Teh. Selain lebih fresh, terus anak-anak masih di jam bobo. Ya, aman ya jadi ya. Masih aman jam segini gitu, nggak keganggu. Makasih. Kalau Teh Hani, gimana perasaannya Teh Hani? Ya, alhamdulillah fokus ya, Teh. Aku juga sama tadi, Teh, jam 12 bangun. Ya kan? Jam 2 bangun karena takut telat bangun. Alhamdulillah jadwal anak-anak udah gak bangun gitu ya, Teh. Terus sama lebih awal kerjaan domestik kayaknya ya, insya Allah. Karena kalau kesiangan bangun kan jadi jam sama anak-anak gitu, nanti siang agak kepotong-potong, mungkin gak mindful ya, Teh, ya, nemenin anak-anak. Karena biasanya jam 8-an masih ngerjain kerjaan domestik gitu. Semoga istiqomah dan nggak ketiduran lagi. Amin. Ya benar banget. Dan ketika kita ikhtiar bangun jam segini itu tagline MJ itu hidup banget lah. Ya, apa coba tagline-nya? Selesaikan kerjaan domestik, tuntaskan peran utama, setelahnya mari kita berkarya bersama di Sakinah. Wah, Masya Allah, cakep banget. Jadi bukan sekedar tagline doang, tapi benar-benar kita hidupkan, kita ikhtiarkan sama-sama. Ya, alhamdulillah. Siapa lagi yang mau bercerita? Teh Intan, makasih. Kak Nurul udah hadir. Umaka. Mbak Dina mau menyampaikan sesuatu, Kak Egi? Kak Egi, nanti habis ini kerja ya? Ini